Di salah satu SMA negeri tua di pinggiran kota, ada sebuah buku absensi yang sudah puluhan tahun dipakai. Tapi bukan itu yang membuatnya menyeramkan, melainkan setiap kali nama seseorang tertulis sebagai siswa terakhir hari itu, ia akan menghilang. Dulu, kasus siswa hilang sempat ramai, tapi tak pernah terbukti. Kini, cerita itu kembali dibicarakan setelah nama Intan muncul sebagai absen terakhir, dan ia tak pernah pulang ke rumah. Intan adalah murid teladan yang rajin. Suatu hari ia pulang paling akhir karena harus menyelesaikan tugas piket. Saat ia menuliskan namanya di buku absensi, penjaga sekolah tiba-tiba menghentikannya. Jangan pernah jadi yang terakhir pulang, buku itu bukan sembarang buku. Intan menganggapnya hanya omongan iseng. Sampai malam itu, dia mulai mendengar suara langkah kaki, dan pintu kelas terbuka sendiri. Malam itu, saat Intan sendirian membersihkan papan tulis, dia merasa seperti diawasi. Suara kursi bergeser terdengar dari belakang. Padahal semua kursi sudah tertata rapi. Saat ia kembali ke meja absensi untuk memastikan tulisannya, nama Intan perlahan menghilang sendiri dari buku itu, seperti terhapus oleh tangan tak terlihat. Siapa di sana?" Intan berteriak dengan perasaan takut. Tak ada jawaban, hanya langkah kaki berat yang mendekat dari lorong. Dan bayangan tinggi dengan rambut panjang menjulur perlahan muncul di balik kaca pintu. Intan melangkah mundur perlahan. Matanya tak lepas dari bayangan di kaca itu. Tapi ketika dia menoleh ke papan tulis, ada tulisan baru yang muncul, dengan kapur yang bergerak sendiri. Papan tulis itu bertuliskan, "Aku belum pulang. Siapa kamu? Apa maksudmu belum pulang?" Saut Intan yang mulai panik. Tiba-tiba, suara kursi ditarik terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Saat Intan menoleh ke arah bangku belakang, sesosok wanita berambut panjang duduk membelakanginya. Itu kursi siapa?" bisik Intan. Perlahan, kepala sosok itu menoleh. Tapi sebelum wajahnya terlihat jelas, lampu kelas padam. Hanya suara, napas berat, dan langkah kaki yang berputar mendekatinya. Langkah kaki itu mendekat cepat. Intan berlari ke arah pintu kelas, menarik gagang. Tapi terkunci. Semua jendela gelap. Suasana jadi seperti bukan sekolah yang sama. Tolong buka pintunya. Ada orang di dalam," saut Intan dalam kondisi panik. Dari luar, tak ada jawaban. Tapi dari dalam, suara ketukan perlahan di jendela belakang. Ketukan yang makin lama, makin keras. "Tok, tok, tok, tok. Aku gak sendiri di sini," bisik Intan sambil menahan tangis. Pintu kelas perlahan terbuka sendiri.
Lorong gelap menyambutnya. Di ujung sana, lampu kedap-kedip, dan sosok wanita berambut panjang berdiri menatapnya. Siapa kamu?" bisik Intan dalam ketakutan. Wanita itu menunjuk papan absensi. Di sana, tertulis satu nama dengan tinta merah. "Intan, belum pulang." Langkah Intan makin berat. Lorong sekolah seperti tak berujung. Cahaya padam satu persatu. Dan suara itu muncul. Suara panggilan, seperti dari balik tanah. Siapa yang manggil aku?" bisik Intan pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh papan absensi. Di sana, satu persatu nama-nama temannya perlahan menghilang. Hanya tersisa satu nama, Intan. Bisikan samar menyebut, "Pulang. Aku pengen pulang, tolong." Intan menangis putus asa. Tapi di belakangnya, bayangan tinggi dengan wajah kosong berdiri diam. Perlahan tangan dingin menyentuh pundaknya. Suara seram terdengar berkata, "Sudah waktunya pulang, Intan." Sampai hari ini, nama Intan masih ada di papan absensi lama lantai 3. Dan lampu di kelas itu selalu menyala jam 2 pagi. Di sekolah ini, ada 4 lonceng. 3 di antaranya berbunyi setiap harinya, pagi, siang, dan sore. Tapi yang keempat tidak pernah berbunyi. Lonceng tua di loteng atas ruang guru. Tidak ada yang pernah membunyikannya. Dan tidak ada yang berani naik ke sana. Sampai suatu malam, lonceng itu berbunyi sendiri. Dan sejak itu, satu persatu siswa mulai menghilang. Pak Darto, satpam sekolah yang sudah bekerja hampir 20 tahun, mengaku pernah mendengar suara lonceng itu pukul 2 pagi. Deng, deng, deng. 3 kali. Keesokan harinya, seorang siswa bernama Reza tidak masuk. Tidak ada yang tahu kemana dia. Namanya bahkan hilang dari daftar kelas. 3 siswa penasaran. Mereka nekat menyelinap malam-malam ke ruang loteng. Di sana, mereka temukan lonceng besar berdebu. Tapi yang paling aneh, lonceng itu dirantai kuat. Tidak mungkin bisa bergerak. Di bawahnya, ada kertas terbakar, dan bekas darah kering. Serta tulisan di dinding. "Dengarkan bunyinya, maka kau tak akan kembali." Malam itu, salah satu dari mereka, Dita, pulang dengan ketakutan. Ia bilang sempat menyentuh tali lonceng. Jam 3.12 pagi, lonceng itu berbunyi sendiri. 3 kali. Keesokan harinya, Dita tidak ditemukan. Dan 2 temannya, namanya menghilang dari semua data sekolah. Seolah-olah mereka tidak pernah terdaftar di sekolah ini. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu siapa yang pertama membunyikan lonceng keempat. Dan tidak ada yang tahu kenapa ia berdentang hanya 3 kali.
Tapi satu hal yang pasti, kalau kau mendengar suara lonceng itu 3 kali, jangan pernah lihat ke atas. Satpam Pasurya menatap ke atas, ke arah 4 lonceng yang tergantung di aula tua sekolah. Tapi hanya satu yang berayun pelan, yang keempat. Suara denting terakhir belum benar-benar hilang saat ia mendengar langkah kaki cepat tergesa. Dari arah lorong lantai 2, tempat ruang musik lama berada. Ia berjalan perlahan, menyusuri lorong yang tak pernah lagi digunakan. Tetapi pintu ruang musik itu terbuka lebar. Dari dalam ruangan, terdengar alunan piano. Tetapi yang lebih membuatnya merinding adalah suara seorang anak kecil yang menyanyi. Jam 3, jam 3. Kau tak boleh di sini. Pasurya mundur, bernapas berat saat melihat ke dinding belakang. Di sana, tergantung sebuah foto murid angkatan lama. Kalau kamu masih berani tidur sendiri malam ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Bayangan terakhir akan datang lagi.